Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update terbaru skor Google PageSpeed Insight. Nah, update ini terjadi gara-gara update terbaru Lighthouse dari versi 7 menjadi versi 8. Nah, pengen tahu apa aja efeknya terhadap website teman-teman? Penasaran? Yuk, mari simak info lengkapnya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai info terbaru mengenai update skor Google PageSpeed Insight. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, mengenai update skor Google PageSpeed Insight. Teman-teman harus tahu bahwa Google mengumumkan perubahannya terhadap skor PageSpeed Insight karena dirilisnya versi Lighthouse terbaru, yaitu Lighthouse 8. Perubahan ini terjadi tanggal 1 Juni tahun 2021. Jadi belum lama ini ya. Nah, teman-teman bisa mengakses rilis mengenai perubahan ini pada alamat berikut. Ini screenshotnya saya ambil dari halaman tersebut. Jadi perubahan ini baru ya sekitar 1 pekanan lah. Oke, mungkin ada yang agak bingung ya. Jadi di sini ini ada 2 buah update. Yang pertama itu update Lighthouse dari versi 7 menuju versi 8. Kemudian, akibat dari perubahan tersebut, skor dari Google PageSpeed Insight juga berubah. Dan banyak juga perubahan lainnya pada Google PageSpeed Insight. Mungkin teman-teman bertanya ya, apa hubungannya antara Lighthouse dengan skor Google PageSpeed Insight? Nah, ini kalau teman-teman lihat yang warna hijau ini disebut skornya ya, skor performa dari PageSpeed Insight. Kisarannya itu dari 0 sampai 100. Kemudian yang menentukan dari skor tersebut itu adalah Google Lighthouse. Jadi ketika teman-teman masukin URL teman-teman pada PageSpeed Insight, maka yang bekerja itu adalah skripnya Google Lighthouse untuk menghitung skor performa dari halaman website teman-teman. Jadi karena Lighthouse-nya terupdate, maka Google PageSpeed Insight juga otomatis skornya juga terupdate. Artinya, kalau dulu teman-teman udah mendapatkan nilai yang bagus, nilai 100 misalnya, coba deh teman-teman cek lagi, apakah benar masih nilainya 100. Atau kalau dulunya teman-teman mendapatkan nilai yang rendah banget, misalnya 50 atau 49, teman-teman tinggal cek lagi pada PageSpeed Insight sekarang. Nah, apakah nilai itu masih tetap segitu atau berubah menjadi lebih tinggi? Nah, bisa jadi buat teman-teman yang skornya yang rendah banget, itu akan merasakan peningkatan ketika terjadi update terbaru ini. Nah, Lighthouse juga menentukan hasil pengujian dari lab data. Nah, jadi ada 2 bagian ya. Yang pertama itu adalah skor performa dari Google PageSpeed Insight yang bagian atas ini. Nah, yang kedua itu adalah hasil pengujian lab data. Nah, yang seperti ini. Ini kan data lab ya. Nah, ini ditentukan oleh Lighthouse juga. Oke, lanjut. Skor PageSpeed Insight. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, skor PageSpeed Insight itu hasil dari banyak elemen atau banyak faktor. Yang kedua, skor performa itu adalah rata-rata dari skor metrik yang dinilai melalui pembobotan. Artinya elemennya banyak atau metriknya itu banyak, kemudian masing-masing metrik itu diberikan pembobotan. Metrik yang memiliki bobot lebih tinggi memiliki efek yang lebih besar pada skor performa. Nah, teman-teman bisa ingat ketika mengikuti perkuliahan, nah kemungkinan besar nilai teman-teman itu juga dilakukan pembobotan. Misalnya kehadiran 10%. Nah, tugas 20%. Kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester biasanya 40%. Nah, coba teman-teman hitung itu kan totalnya 100% ya. Nah, begitu pula skor PageSpeed Insight ini. Pembobotan dipilih untuk memberikan representasi yang seimbang dari persepsi kinerja pengguna. Teman-teman harus ingat bahwa pembobotan dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya saat ini ketika versi Lighthouse itu berubah dari 7 menjadi 8, maka pembobotannya juga berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, metrik apa aja yang dihitung untuk menentukan skor PageSpeed Insight? Nah, mungkin sebagian besar teman-teman pasti udah tahu ya, atau bahkan bisa mengira bahwa yang menentukan itu adalah Core Web Vital. Nah, tapi ternyata bukan Core Web Vital. Sekali lagi, yang menentukan skor PageSpeed Insight itu bukan Core Web Vital. Nah, apa aja yang menentukan? Yang pertama itu first
Contentful Paint. Nah, LCP itu nggak ada di dalam Core Web Vital. Nah, buat teman-teman yang hafal 3 metrik dari Core Web Vital, tentu udah tahu ya. Nah, first Contentful Paint ini nggak masuk dalam Core Web Vital. Yang kedua juga nggak masuk dalam Core Web Vital, yaitu Speed Index. Itu nggak ada dibicarakan dalam Core Web Vital. Nah, ketiga, itu barulah Largest Contentful Paint. Ini masuk dalam salah satu Core Web Vital ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Time to Interactive, juga nggak masuk dalam Core Web Vital. Yang ketiga itu ada Total Blocking Time, juga nggak masuk dalam Core Web Vital. Dan terakhir itu adalah CLS, Cumulative Layout Shift. Ini termasuk dalam Core Web Vital. Jadi ada 6 elemen atau 6 metrik yang diperhitungkan untuk mendapatkan skor Page Speed Insight. Nah, di dalamnya itu ada Core Web Vital. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya yang udah kita tunggu-tunggu. Bobot skor Page Speed Insight-nya berapa? Nah, ini dia. Ini yang dulu ya. Sebelum update terjadi, bobotnya seperti ini. First Contentful Paint 15, Speed Index itu 15, kemudian Largest Contentful Paint itu 25%, Time to Interactive 15, dan Total Blocking Time itu 25, dan terakhir itu Cumulative Layout Shift-nya menjadi 5%. Nah, sekarang setelah update, maka terjadi perubahan. Nah, kemudian Lighthouse versi 8, ini merupakan versi yang terakhir atau versi update-nya, dan ini yang sekarang kita gunakan. Yang pertama itu adalah First Contentful Paint itu menjadi 10%, kemudian Speed Index itu menjadi 10%, Largest Contentful Paint itu tidak berubah sama sekali, Time to Interactive itu berubah menjadi 10%, kemudian Total Blocking Time itu bahkan meningkat menjadi 30%, dan Cumulative Layout Shift-nya itu menjadi 15%. Oke, ini perbandingannya, teman-teman bisa lihat ya secara jelas, perubahan terbesar itu terjadi pada Cumulative Layout Shift. Nah, sekarang apa yang harus teman-teman perhatikan? Yang jelas, yang pertama, teman-teman harus perhatikan Cumulative Layout Shift. Buat yang belum tahu, Cumulative Layout Shift itu adalah ukuran rentetan pergeseran tata letak terbesar untuk setiap perubahan tata letak tak terduga yang terjadi selama seluruh umur halaman. Nah, contohnya itu kalau teman-teman buka website menggunakan smartphone ataupun laptop, nah itu kalau ada kontennya ketika pertama kali buka, itu mungkin ada judul gitu kan. Setelah beberapa detik, judulnya turun ke bawah, kemudian atasnya itu diisi dengan gambar atau video. Nah, itulah yang disebut Cumulative Layout Shift. Jadi, tata letaknya itu bergeser gara-gara ada konten yang di loading itu terlambat. Nah, seperti itu ya. Itu Cumulative Layout Shift. Kemudian, terlihat dari tabel di atas bahwa CLS itu berubah bobotnya dari 15 menjadi 15%. Atau naik menjadi 3 kali lipat. Bayangin ya. Dari metrik dengan bobot terkecil menjadi metrik ketiga paling penting dalam skor Page Speed Insight. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan betul Cumulative Layout Shift dari website teman-teman. Kesimpulannya jadinya, teman-teman itu harus kembali menata urutan prioritas. Kalau teman-teman pengen mengoptimasi skor sesuai dengan update terbaru dari Lighthouse versi 8, maka seharusnya urutan prioritas yang teman-teman lakukan ya seperti ini. Yang pertama yang harus jadi prioritas utama itu adalah Total Blocking Time. Nah, yang kedua itu adalah Largest Contentful Paint. Yang ketiga barulah Cumulative Layout Shift. Kemudian yang keempat First Contentful Paint. Yang kelima, Speed Index. Dan yang terakhir itu adalah Time to Interactive. Nah, oke. Jadi, didapat ya apa yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Kemudian apa yang teman-teman bisa tunda sementara. Nah, oke. Mungkin itu aja ya. Info terbaru mengenai skor Page Speed Insight. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun.
Harapannya, dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.